to Philomath. Jadi di sini seperti biasa ada gua, Aufar, ada Edwin juga sebagai co-host. Dan sekarang kita bakal bahas tentang makanan. Jadi tentang permasalahan-permasalahan makanan di Indonesia dan juga nanti solusi-solusinya. Dan kita kedatangan satu guest spesial namanya Zenia Adiwijaya. Jadi Zenia ini dia menempuh pendidikan di Iowa State University. Dan dia ini ngambil Bachelor of Science di Food Science and Technology dan juga MBA juga ya, Zen ya. Iya. Dan dia punya pengalaman di PepsiCo dan juga Edesia Nutrition sebagai research and development di bagian food science and technology. Jadi good to have you here, Zenia. Welcome. Thank you. Ada yang mau ditambahin mungkin dari background lu sendiri? Dari background, ya I think kayak lu cover semuanya sih. Gua kayak jadi Pepsi for a year di Food Safety and Regulatory Team. Terus gue pindah ke Rhode Island, itu nama state di sini, dan nama company-nya Edesia Nutrition. Dan di situ gue di R&D Innovation Team. Jadi Edesia Nutrition tuh part of Plumpy Field Network. Jadi itu really interesting company. Kok kalian mau look it up? Yeah, I think that's my background. Jadi memang di food science and technology ya, Zen ya? Iya, food science and technology. Jadi kalau di Indonesia itu kayak teknologi pangan gitu. Di US itu ada satu conference namanya IFT, Institute of Food Technologies, dan itu biasa banyak banget orang-orang Indo juga. Jadi kayak suka ketemu anak-anak IPB atau anak-anak mana. Jadi itu emang the field yang sebenarnya global, dan kadang-kadang orang bingung sih artinya itu apa. Jadi kayak even my family kadang-kadang pernah nanya, lu chef bukan sih gitu. Tapi gue kayak, oh bukan, itu beda. Ini kayak we work behind the scene. Jadi kayak more to the science kalau kalian nggak tahu. Jadi kayak food safety, food quality. Kalau kalian kayak Indofood, makanannya kayak gitu, yang food package food gitu. Iya. Menarik. Jadi kalau ngomongin makanan gitu ya. Iya. Di Indonesia ini kan kita sebagai negara itu ekonominya masih menengah lah ya. Jadi kayak menengah, bahkan bisa dibilang menengah ke bawah, dan masih banyak banget ya permasalahan-permasalahan nutrisi. Jadi tadi gue baca juga di UNICEF bahwa katanya 3 dari 10 anak di Indonesia mengalami permasalahan stunting katanya. Jadi stunting itu kayak keadaan tubuhnya nggak optimal, jadi perkembangan otaknya terhambat, terus pertumbuhan badannya juga terhambat. Dan juga katanya banyak yang kayak ada namanya wasted ya, jadi kayak lack of nutrition gitu. Well, yeah, you can go ahead. Kalau menurut lu gimana Zen? Kayak permasalahannya gede nggak sih di Indonesia ini, dari sudut pandang lu gimana? Iya, jadi dari dulu gue emang udah punya passion di food system. Tapi karena gue kerja di company gue sekarang, gue bakal cerita a little bit background ya, kenapa gue actually interested this field gitu. Jadi di company gue sekarang, gue tuh create namanya RUTF. RUTF tuh Ready to Use Therapeutic Food. Nah, itu tuh kayak emergency peanut based food, high in vitamins and minerals, dan biasa kita kirim, emang ini buat malnourished children all over the world gitu. Our partners sama our clients tuh yang kayak NGOs, yang kayak UNICEF, WHO, sama World Food Program juga. Dan mereka yang milih country-nya. Jadi kebetulan sekarang mereka tuh kirimnya semua ke Afrika dan ke Middle East, tapi mereka nggak pernah kirim ke Indo. Nah, itu tuh di saat gue lumayan mikir juga sebagai orang Indonesia, gue kayak, oh man, di Indonesia kayak gimana sih keadaannya? Dan itu bikin gue curious banget. Ternyata di Indonesia emang sangat-sangat tinggi ya, yang tadi lu juga udah mention. Sekarang di Indonesia itu menempati urutan kelima stunting di dunia, dan juga di tahun 2018 emang ada 30,8% anak Indonesia stunting di bawah usia 5 tahun, dan di tahun 2019 itu ada 27,7%. Jadi udah lumayan turun, tapi still tuh kayak 30% dari anak Indonesia loh gitu. Dan emang itu masalahnya sangat gede karena stunting itu, jadi di Indonesia tuh ada term namanya triple burden malnutrition. Jadi triple burden malnutrition tuh terdiri dari undernutrition, yang kayak tadi lu bilang stunting sama wasting, overnutrition tuh kayak overweight sama obesity, sama micronutrients deficiency. Jadi kadang-kadang orang juga kalau overweight atau obesity juga itu sebenarnya part of malnutrisi gitu. Cuma kita fokus ke stunting karena emang itu yang paling banyak sekarang di Indonesia. Walaupun masalah-masalah overweight udah ada juga di kota-kota gede sekarang. Nah, stunting itu apa sih?
Jadi stunting itu kita ngukurnya berdasarkan standar WHO. Jadi mereka udah punya standar sendiri yang dipakai di dunia. Dan itu ukurnya height, jadi tinggi badan over age, umur. Jadi itu kalau di Indonesia disebutnya kadang orang-orang kerdil gitu. Dan itu beda sama wasting. Jadi kalau wasting itu kalau kalian lihat foto-foto anak-anak kurus di Afrika, nah itu wasting karena mereka ngukurnya weight over height. Kenapa stunting itu sebenarnya lebih sebenarnya lebih kronik karena dia itu mempengaruhi perkembangan kapasitas otak anaknya. Jadi setelah 1000 hari pertama itu adalah saat anak di perut ibu sampai anak usia 2 tahun, itu saat-saat gap yang paling penting buat anak-anak dikasih nutrisi. Jadi setelah dari hari itu lumayan irreversible gitu. Jadi lebih kayak ke arah emang perkembangan otak anaknya jadi kayak nggak maksimal, dan itu sebenarnya sangat mengaruhi Indonesia di masa depan. Bayangin aja kayak berapa puluh tahun dari sekarang, 30% ini tuh bisa majuin Indonesia kayak gimana sih? Gitu kan. Jadi kayak Gede banget ya. masalah dari stunting sebenarnya gede banget, dan ini masalahnya sangat-sangat kompleks. Jadi emang semua orang dari berbagai jenis field bisa bantuin, gak harus kayak kedokteran, gak harus kayak food technologist. Ini beneran lu backgroundnya education, lu background finance, kayak ini banyak banget field yang emang harus diurusin. Ini kayak super huge system gitu. Itu sih menurut gue masalah di Indonesia, dan it's good ya karena sekarang Jokowi juga udah mention about kayak SDM unggul, kayak sumber daya manusia unggul. Jadi emang dia udah punya intention, dan I know kayak dia juga ngasih anggaran lebih tinggi buat kesehatan tahun ini juga, kayak kalau nggak salah 13% dinaikin gitu. Jadi emang sebenarnya udah ada orang-orang udah raise awareness about this. Jadi emang a huge problem in Indo, dan it's good karena semua orang udah mulai diajak buat aware dan ngeliat ini sebagai problem yang bisa ditanganin sama banyak pihak gitu. Gitu sih. Iya. Menarik banget sih karena kan kalau orang-orang kota kayak misalkan gue sama Edwin sama mungkin lu juga, kita kan nggak ngelihat langsung gitu ya. Maksudnya kita nggak di sekeliling kita jarang lah yang ada stunting. Tapi ternyata statistically kayak 3 dari 10, 30% itu kan banyak banget. Kalau misalkan berapa ratus juta ya itu berapa puluh juta gitu kan. Itu udah banyak banget gitu. Dan ini dia udah bilang juga kayak the future of bangsa ini bahwa anak-anak itu. Dan tadi menarik banget lu mention, jadi emang irreversible dan kayak itu di awal perkembangan anak ya. Jadi exactly. Nah, jadi interesting banget. Ini emang tugas kita semua ya sebagai anak muda, kita emang harus edukasi diri kita sendiri gitu. Karena kadang-kadang karena kita nggak tahu nih kapan ini windownya yang 1000 hari pertama itu, orang-orang tuh ngasih solusinya di saat anaknya tuh misalnya udah SD gitu. Jadi kadang-kadang solusi yang dikasih sama orang tidak menangani di sumber masalahnya langsung. Itu juga kayak another thing yang orang kurang paham, dan dia langsung terjun payung aja tanpa mengedukasi dirinya sebelum tahu the whole system gitu. Jadi yes, emang benar itu kayak sekarang anak-anak, gue anak food science dan gue juga consult banyak banget sama anak-anak kedokteran di Indo tentang ini, dan iya 1000 hari pertama itu something yang sangat-sangat penting. Tapi kadang-kadang orang miskonsepsi ya, kadang-kadang mereka mikir itu 3 tahun usia anak, tapi enggak, itu beneran dari perut ibu udah harus dikasih nutrisi dengan baik gitu. Kalau misalnya 1000 hari pertama berarti untuk mereka masih di perut ibunya, itu berarti ibunya dong yang kita mesti make sure ya kayak nutrisinya cukup. Terus waktu bayi juga kan mereka kebanyakan kan minum ASI kan, berarti ASInya juga mesti dicek tuh kayak ibunya makan apa aja, ntar itu kan bakal ngalir ke anaknya ya. Benar, itu good point. Makanya kadang-kadang kalau kayak company gue nih, dia ngasih RUTF, kayak ready to use food gitu, emang dia nanganin masalahnya kayak anaknya dikasih makan, tapi kalau kita take a step back, look at the whole system, sebenarnya kita harus mikir juga kan kayak siapa sih key stakeholdernya, mamahnya, papahnya, apalagi di Indonesia paternalistiknya lumayan tinggi. Jadi kayak beneran ini super kompleks dan emang dari berbagai jenis sisi, dan kayak misalnya semua orang sekarang ngomong, oke, kita harus mulai edukasi ibu-ibu yang bahkan belum jadi ibu gitu, misalnya teenagers, young moms gitu. Nah itu juga emang sebenarnya kita harus ke arah sana yang kayak ngelihatnya preventatif, nggak kayak nge-treat gitu. Jadi iya sih, itu sangat interesting juga. Tapi kalau dari sepengetahuan lu Zen, itu ibu-ibu terutama yang menengah ke bawah ya, kalangan menengah ke bawah yang prone to stunting ini,
itu mereka Iya. udah punya awareness belum sih? Karena kan awareness pertama paling penting ya. Kalau mereka aware atas ini baru mereka take action atau prevent gitu kan sebenarnya. Sebenarnya gua kemarin ini lagi ada kayak project itu di Sumba ya. Jadi kayak gua ngobrol-ngobrol sama orang-orang di Sumba gitu. Dan kebetulan kalau gua dengar ini, gua nggak bisa generalize Indo in general, cuma dari Sumba sendiri emang sebenarnya ibu-ibunya belum ada sih. Kayak harus ada yang terjun dan kayak ngomong, oh ibu kurangnya di sini nih gitu. Dan alasannya sebenarnya bukan karena mereka nggak sayang anaknya, tapi for example mereka anaknya kebanyakan atau emang poverty, mereka nggak punya duit buat beli makanan dan mereka harus bagi ke anaknya 10 gitu, dan misalnya kurang alat kontrasepsi, jadi kayak mereka juga nggak bisa kontrol buat birth control. Jadi kayak masalahnya udah banyak banget sampai kayak woman empowerment pun dibutuhkan buat ngelarin masalah ini. Ini menurut perspektif gue ya. Jadi emang kayak kalau kedokteran mereka bisa argue emang nutrition intervention emang yang paling penting. Cuma kalau kita mau ngelihatnya ke masa depan, ya kita harusnya ngelihatnya kayak the whole system dan gimana cara prevent. Even dari kayak edukasi ibu, edukasi ayah sih menurut gua, karena somehow peran ayah di Indonesia tuh tinggi banget ya. Kayak, nah dan woman empowerment kalau nunjukin kalau woman tuh bisa dan kayak jagain anak, tahu dan dia responsible, dia ini anak di perut mereka gitu loh. Jadi gitu sih yang menurut gue udah balik ke arah yang social dan culture ini Indo juga gitu. Jadi just wondering juga nih, kalau misalnya kayak ibu nih, satu ibu itu dia waktu kecil juga stunting, apakah itu bisa turun ke anaknya juga ya? Kayak anaknya, soalnya ibunya kan juga nutrition deficient gitu, itu bisa turun ke anaknya juga kayak ntar ke depannya? Menurut gue sih bisa, kalau misalnya waktu ibunya hamil, dia juga kurang nutrisi, itu bakal efek banget ke anaknya. Dan kayak, dan dia nggak bisa jaga dirinya kan waktu kayak, gimana dia bisa jaga dirinya waktu dia teenager stunting, terus waktu dia hamil, dia akan jadi lebih bergizi. Kayak, itu kan rada habit ya, kalau lu makan, itu sih. Dan beberapa tempat di Indonesia yang tinggi angka stuntingnya tuh ibunya juga nggak bisa baca. Jadi angka literasinya juga tinggi. Jadi emang harus hand in hand sih sama even kayak orang-orang yang sekarang di dunia edukasi gitu. Kayak gimana sih cara edukasi yang paling efektif? Bahkan kita nggak bisa lo kasih buku ke mereka karena mereka nggak bisa baca gitu kan. Jadi itu kompleks juga gitu. Kayak gimana caranya edukasi mereka di bagian nutrisi tapi caranya efektif dan bisa dipakai in the daily basis gitu-gitu sih. Berarti kayak problemnya ini benar-benar kayak holistic problem ya, bukan cuma kayak nutrition problem, tapi ini kayak social, even kayak ntar kayak education, sampai kayak mungkin ekonomi juga kali ya, kayak orang yang kurang mampu, jadi mereka untuk mereka sendiri belum cukup, apalagi untuk ntar mereka anaknya gitu kali ya. Nah, benar-benar. Jadi kemarin ini gue kayak did a lot of research ya, gue baca research paper banyak banget, dan ini emang masalahnya sangat-sangat kompleks juga yang mempengaruhi ini. Dan yang tadi lu bilang kayak even menurut gue anak di bagian finance kalau emang punya hati buat ini, dia bisa loh ngajarin personal finance ke keluarga-keluarga gimana sih caranya ningkatin angka poverty, dan itu beneran at the end bakal bantuin stunting. Jadi menurut gue stunting itu beneran konsekuensi dari unhealthy systems yang ada di Indo gitu sih. Menarik. Kalau yang tadi yang gue tangkap kan, jadi stunting ini emang systematically ya, harus di attack systematically, nggak cuma dari food teknologi aja ya. Kalau yang dari gue tangkap, yang gue baca ya, sebenarnya kan salah satu driver dari kemaslahatan atau kayak ekonomi kan sebenarnya kan energi ya. Nah, kayak misalkan ketersediaan energi. Nah, kemarin kan kita sempat ngobrol juga tuh sama teman kita yang mencoba menyelesaikan masalah energi gitu kan. Jadi kayak mereka nggak punya misalkan sumber daya untuk masak, jadi mereka susah untuk membuat makanan yang bernutrisi segala macam. Itu ngefek juga ya. Kalau dari sudut pandang lu gimana tuh, kayak berarti memang secara sistem itu memang semuanya harus di ini ya. Harus dari energi itu good point sih. Cuma gue realize even waktu itu gue pergi sempat ke Papua juga, dan di sana malah sumber masalahnya tuh food access kadang-kadang gitu. Jadi kayak mereka harus, kalau mereka nggak punya energi, misalnya mereka boatnya harusnya manual, mereka buat pergi ke grocery store yang legit itu 4 jam one way loh. Dan bayangin kalian kayak
pergi buat beli kangkung 4 jam dan kayak balik lagi kangkungnya udah layu, and then kayak lu mau masak, maksudnya food access aja susah, dan emang energi tuh penting banget sih, kayak itu udah another different system juga sih energi. Cuma gue ngeliat kalau dari gue kayak food distribusi, food access juga kadang-kadang susah, kayak mereka nggak punya akses buat ke protein, mereka kayak mungkin cuma bisa kayak yang sekitar mereka aja gitu kan. Well, itu bagus sih karena local source emang di encourage buat food system. Cuma kalau lu mau jadi orang yang sehat, lu emang harus punya balanced diet, di mana lu makan a lot of variety of ingredients dan a lot of varieties of food, itu kayak bagus buat badan lo. Jadi itu yang mereka juga kurang dari sisi itunya sih, gitu. Jadi memang banyak banget yang pengaruh ya. Kalau kemarin Win yang lu ke Desa Umbut Nana itu gimana kalau dari segi masalah makanan, malnutrisi dan tadi permasalahan itu, lu lihat nggak? Sempat lihat nggak? Atau Iya, jadi sebenarnya kalau nggak salah rata-rata tinggi orang di Indonesia itu salah satu yang paling rendah di dunia kan. Terus waktu aku ke Umbut Nana, sebenarnya aku juga nggak terlalu tinggi. Cuma waktu aku ke sana itu aku salah satu orang yang tinggi gitu. Dan aku juga udah pernah ke beberapa tempat di Indonesia dan aku merasa kayak emang kalau kita di daerah lebih kayak kampung gitu, orang tuh emang general lebih pendek dan kadang itu kamu nggak bisa bedain, oh ini orang ternyata udah udah kelas 6, tapi ternyata aku pikir kayak, oh ini masih kelas 1 gitu. Kita nggak bisa bedain orang yang udah tua atau orang yang masih muda. Dan mungkin sekarang mereka udah dewasa juga mukanya masih kayak anak-anak. Mungkin secara langsung itu salah satu dari hasil dari kayak stunting kali ya. Waktu aku di sana sih mungkin karena aku tamu lah untuk mereka, jadi mereka siapin kan makanan yang cukup. Tapi nggak tahu juga sih apakah daily life mereka emang makannya seperti itu atau mungkin ada sumber-sumber nutrien yang mereka emang nggak bisa terpenuhi untuk setiap harinya, yang menyebabkan kayak anak-anak di sana juga kayak ada efek stunting gitu. Tapi kalau misalnya gitu, mungkin yang tadi kamu mention kayak RTF itu bisa nggak sih kayak break the chain gitu, kayak kan ini kan mungkin turun temurun nih dari mungkin kakeknya stunting, terus itu membuat kayak dia nggak bisa kerja, terus nanti dia jadi kemiskinan, masuk ke dalam kemiskinan. Iya, jadi itu kayak apa ya namanya, cycle gitu. Karena kamu stunting, kamu nggak bisa bekerja. Tapi karena kamu nggak bisa bekerja, ntar itu bakal ngefek ke kamu punya ekonomi dan ntar waktu kayak kamu punya anak juga gitu. Menurut gue setuju sih cycle kayak keluarga atau bukan keluarga lah, even di daerah ya. Kalau misalnya lu udah biasa ngeliat anak-anak sekitar lu kayak gitu, lu nggak realize kalau itu tuh a problem gitu. Dan yang tadi lucu aja sih, tadi lu mention kayak masalah kayak lu ngeliat anak-anak pendek, dan yang menurut gue interesting adalah kadang-kadang orang tuh nggak bisa bedain kalau stunting itu adalah masalah malnutrisi. Karena kalau misalnya orang dikira malnutrisi, dia cuma kira anak-anak kurus di Afrika gitu kan. Padahal stunting itu kan kayak height over age, dimana yang orang lihat dari tinggi gitu. Dan itu sebenarnya lebih parah yang gue bilang tadi, kayak otaknya nggak berkembang. Cuma orang nggak realize kalau itu tuh masalah malnutrisi. Karena mereka kira, oh itu normal, mereka mereka gemuk kok, mereka berarti banyak gizinya gitu. Jadi itu something yang orang nggak tahu kalau itu sebenarnya juga masalah malnutrisi loh gitu. Dan kalau ada orang argue juga, mungkin part of it bisa the genetic, di Indonesia mungkin genetiknya kayak pendek, cuma well gue nggak bisa ke arah sana karena gue nggak really kayak expertise on that. Cuma ada orang yang argue on that side juga. Cuma ya still kalau stunting di Indonesia lumayan tinggi banget sih angkanya gitu. Oke. Kalau tadi lu menarik tadi mention pemerintahan Jokowi udah punya banyak inisiatif dan lain-lain. Itu untuk nutupin baseline pembicaraan baseline kita sebelum ke solusi-solusi yang ada. Menurut lu gimana Zen? Apakah udah cukup atau belum berjalan dengan baik atau gimana sih sekarang? Menurut gue sih ini kayaknya udah mulai dari tahun lalu ya. Gue jujur aja lumayan impress dari sisi, kalau gue dari food technologies, gue ngelihat sekarang banyak banget kompetisi di Indonesia, di mana tujuannya adalah kayak gimana sih cara mencegah stunting, banyak banget gitu kompetisinya. Dan itu bikin anak-anak muda juga semuanya kayak, oh emang ada masalah apa sih di stunting kayak gitu. Jadi mereka juga kayak raise awareness ya. Jadi well, gue nggak tahu, kayaknya I know mereka bikin program sendiri dari di bidang kesehatan di Indo. Cuma kalau dari sisi anak millennials yang mungkin nggak ngerti awalnya, I think mereka did a good job sih, karena
kita sekarang semuanya juga jadi kayak mulai apa sih ini, apa sih itu gitu, dan semua orang udah mulai nanya. Jadi menurut gue raising awareness itu nomor satu, di mana kita semua tahu itu adalah problem. Kalau enggak gimana cara kita ngelarinnya gitu kan. Gitu sih. Kalau dari apa namanya efeknya itu sendiri kayak misalkan dari data kayak tahun 2000 berapa misalkan 30-40%, terus tahun ini berapa persen tuh udah ada kayak penurunannya nggak sih kemajuannya atau malah nambah? Nah, tadi gue rada mention awal-awal dari 2018 ke 2019 actually angkanya udah turun. Tapi well masih dari 30,8 jadi 27,7 itu menurut Kemenkes ya. Dan itu lumayan sih turunnya, tapi still masih a long way to go ya buat jadi ideal Indonesia maju gitu. Oke. Gitu. Oke, kalau kita ngomongin sekarang ngomongin solusi nih. Kalau dari Zeni sendiri kan pernah kerja di berbagai macam di PepsiCo dan juga di Edesia kan banyak memproduksi produk-produk yang menangani atau memprevent stunting dan problem-problem lainnya. Kalau dari Zeni sendiri, apakah yang seperti itu, produk-produk seperti itu bisa dibawa ke Indonesia? Dan tadi kan lu cerita juga kayak, oh mereka sering bawa ke Afrika segala macam. Boleh ceritain nggak itu gimana sekarang keadaannya? Dan dari sudut pandang lu gimana? Oke, gue ceritain sedikit the product yang gue produce in my company dulu kali ya. Jadi gue awalnya juga surprise sih sebenarnya ada company kayak gini gitu. Kayak produknya purposeful banget sih gitu kan. Dan gue kayak produk company gue tuh dibagi kategorinya berdasarkan jenis malnutrisi. Jadi tuh malnutrisi ada kayak severe, moderate, sama kayak kita ada yang buat suplemennya juga gitu. Dan itu kalau misalnya di dunia US atau di dunia global lah, kita mengukurnya pakai namanya MUAC tape. MUAC itu kayak middle upper arms circumference. Jadi kayak anak itu diukur tangannya, terus ada kayak warnanya sendiri gitu, merah, kuning, hijau gitu. Nah, produk kita dibikin based on that. Jadi itu sebenarnya lebih ke arah treatment ya buat mereka. Kita ada juga produk yang buat kayak ibu sama buat prevent. Tapi still itu kayak lu harus kirim. Dan waktu itu ada beberapa sebenarnya NGOs di Indonesia udah kontak my company, nanya juga bisa nggak sih dibantuin di Indo. Kebetulan karena kita bikin di sini emang quite expensive for transportation. Jadi sebenarnya nggak gitu worth it. Dan gue emang lumayan lebih encourage kalau Indonesia punya kayak solusi sendiri dan local gitu. Karena itu lebih kuat buat mereka kan sebenarnya at the end. Jadi the idea is there kalau emang siapin nutrition intervention emang bisa kalau emang daerahnya itu nggak punya source macam-macam gitu. Cuma waktu itu gue juga kayak sempat ngobrol-ngobrol sama a lot of people in my company dan mereka juga mention produk yang kita bikin itu sebenarnya tujuannya ngasih waktu buat adult buat nyelesain masalah. Jadi ini tuh bukan final solution, kayak kita malah dikasih waktu nih sekarang anak-anak kayak young generation kayak gimana sih cara ngelarin masalah ini. Jadi sebenarnya itu sih yang harus dipikirin. Maybe kita bisa kayak beli waktu, tapi at the end itu bukan the final solution gitu buat produk. Yes, kalau dari sisi menurut gue makanya kayak again balik lagi ke sisi gimana cara preventnya kalau di Indonesia, dan salah satu menurut gue kuncinya ya edukasi dari orang tuanya gitu sih yang menurut gue harus ditanganin, dan dari infrastructure atau kayak the rest of like sistem yang sebenarnya kompleks dan harus dilihat dari berbagai, kayak itu harus bareng-bareng, nggak bisa cuma dari satu field doang kayak food science doang atau nutrisi. Jadi sebenarnya menurut gue kuncinya kayak kolaborasi sih, dan juga kayak educate yourself, humble enough buat nanya orang, karena even gue nih food scientist, gue passion banget about this, gue nggak bisa ngelarin masalah ini sendiri. Gue even harus kayak nanya anak kedokteran, gue harus nanya kayak orang-orang yang di field, yang ketemu sama ibu-ibunya tiap hari. Kayak gue harus belajar dari orang lain gitu, buat nyelesain masalah ini. Jadi sebenarnya ini beneran a huge kayak collaboration, dan kayak harus gotong royong sama semua orang juga gitu. Iya. Tadi kamu sempat mention buat kayak kita mau beli waktu gitu. Kayak maksudnya mau beli waktu itu gimana ya? Apakah kayak anak ini setelah makan ini itu bisa ikut growth-nya normal kayak anak-anak yang lain? Atau ini cuma kayak mengejar dikit gitu, tapi tetap aja anak ini bakal kayak ada efek stunting yang masih ada sampai dia dewasa. Sebelum itu, sorry, Bu,
Jadi kayak apa sih makanannya? Kayak apakah itu kayak bar coklat kah atau kayak gimana sih bentukannya biar biar gue kebayang juga. Kalian pernah lihat susu bantal nggak sih di Indonesia? Pernah pernah Yang pernah. nah, itu kayak gitu, tapi sachet. Tapi maksudnya, nggak sekencang itu sih. Itu something yang kayak sachet bentuknya kayak gitu, dan lu bisa robek, lu makan aja gitu. Jadi kayak makan apa ya di Indo ya? Kayak es krim, es krim pakai itu ya. Tapi ya kayak susu kayak gitu dirobek dan lu makan. Jadi kayak peanut paste basically. Jadi modelnya tuh semi solid, tapi itu udah high vitamin and minerals tuh udah kayak ingredientsnya ada kayak dairy, ada sugar and everything. Dan even kayak di sini kita kita do shelf life test. Shelf life test itu apa ya? Jadi kayak ngelihat ini tuh tahan lamanya berapa lama gitu. Kita beneran tahannya tuh kayak sampai kita taruh di incubator yang sampai 40 degree. Alasannya kenapa? Karena kita bakal kirim-kirimnya ke negara yang tropical countries kayak Afrika gitu. Jadi beneran ini ready to use food. Jadi lu nggak usah masak, lu kayak tinggal makan aja. Dan yang tadi lu bilang sumber energi itu adalah emang susah banget buat kayak cari air bersih dan energi, makanya makanan kayak gini yang langsung lu makan itu penting banget, terutama di daerah-daerah emang belum ada akses ke air, belum ada akses ke hal-hal kayak gitu. Jadi itu one type of solution yang emang bisa dikasih dari sisi kayak, karena kita kerjasama sama big owner kayak United Nation dan mereka yang actually deliver dan distribute the products gitu. Itu nutrisinya apa aja sih dalamnya? Kayak if you can mention kayak yang penting-penting gitu. Jadi sebenarnya ya, karena kita kerja sama United Nation, mereka tuh udah ada spek gitu loh. Jadi mereka udah kayak, oh itu banyak banget. Itu jujur aja kayak semua, even all the vitamins, all the minerals tuh ada semua di situ. Dan kayak ada spesifikasinya. Jadi kita even harus kerja sama juga sama premix company. Premix company itu contoh kayak intinya mereka adalah yang bikin bubuk isinya semua vitamin udah ada di situ. Kayak itu kayak wajib banget. Kalau enggak emang akan ada kurang A and B. Tapi satu hal yang kita lihat juga kayak tingkat iron level itu penting. Terus kita harus make sure kalorinya tuh kayak sesuai banget. Soalnya ini buat kita emang targeting anak-anak di bawah usia 5 tahun, kalau nggak di bawah usia 2 tahun ya. Karena kita mau kayak ngejar that 1000 days itu. Kalau biar bisa nggak lanjut lagi ke depannya gitu sih. Terus tadi balik ke pertanyaan si Edwin, jadi ini kalau misalkan orangnya udah ada gejala gitu, terus kita kasih ini, itu orangnya akan membaik kah terus atau kayak akan mutusin chain-nya, misalkan apakah dia jadi langsung tiba-tiba, jadi tingginya jadi naik atau gimana sih kayak ngelihat ininya perkembangannya? Jadi, ini again kita harus ngukur dari anaknya dulu kan, karena anaknya ada yang moderate, ada yang severe gitu, dan itu kan jenis produknya beda. Jadi kalau yang severe kita kayak pengennya mereka makannya beneran sehari 3 kali gitu loh. Jadi karena mereka emang udah nggak ada makanan lain yang setinggi itu kalorinya di sana kebetulan. Jadi kayak sehari 3 kali dan biasanya itu kayak 1 bulan 1 sampai 2 bulan mereka bakal makan hal yang sama dan itu biasanya membaik. Tapi kita harus target di saat yang tepat ya, kayak again di bawah umur 5 tahun gitu. Kalau enggak ya sama aja sebenarnya nggak bakal help that much. Dan yang moderate mereka cuma paling makan sehari sekali gitu sih. Jadi kayak beneran pertama harus diukur dulu. Dan produk model kayak gini nggak bisa langsung dibagi-bagi ke rumah-rumah. Ini harus lewat klinik. Alasannya karena ini tinggiin vitamin and minerals juga kan. Jadi mereka harus tahu gimana cara pakainya gitu. Kayak nggak bisa lu jual di grocery store tuh nggak bisa. Jadi kayak kita harus make sure dulu mereka punya klinik yang legit. Mereka punya kayak mungkin non-profit organization yang legit juga gitu. Oke. Tapi kalau selama ini ngasih ke daerah-daerah itu mereka nurut gitu. Maksudnya kalau misalkan gue orang dokter gitu ya di klinik nge-prescribe, kamu harus makan ini 3 kali sehari, itu orang nurut nggak sih? Dan rasanya enak nggak sih kayak buat orang nurut gitu? Nah, tapi ini gue bisa jelasin ini the case-nya dari Afrika ya. Kalau dari Afrika harusnya mereka nurut sih, karena kebetulan kalau kita tuh ibunya tuh langsung dikasih 1 box gitu. Jadi kayak ini nih buat anaknya dan gambarnya tuh so clear kalau itu kayak makanan buat anak. Dan ini gue bisa mention a little bit other problem in Indo. Kalau di Indonesia tuh anak-anak yang malnutrisi dan stunting, mereka tuh dikasih makanannya tuh makanan mentah kayak raw ingredient, misalnya telur puyuh atau kayak
kayak beras atau kayak kacang, kayak intinya something yang ibu-ibunya juga bisa makan. Jadi kadang-kadang kalau mereka nggak punya edukasi, yang makan siapa? Papa mamanya kayak di Indo. Mereka nggak tahu kalau ini anaknya penting loh gitu. Dan kebetulan dengan produk kayak gini kan ibu-ibunya tahu, oke ini bukan buat gue nih, ini buat anak gue. Oke, gue kasih ke mereka. Jadi sebenarnya higher chance buat anaknya menjadi lebih baik sih gitu. Oke. Terus menarik sih. So this is one of the solution ya. Kayak tapi tadi yang balik lagi lu bilang ini harus di-solve systematically. Bahkan sebenarnya harus lebih baik di-prevent kan sebenarnya. Nah, kalau misalkan this solution itu sendiri, tadi kan lu bilangnya di US ya, apa namanya, company di US. Itu ada nggak sih deket-deket Indonesia supaya kita bisa pakai solusi ini juga di Indonesia? Atau apa barrier-nya company di Indonesia nggak ada yang melakukan hal seperti ini supaya kita bisa nge-treat stunting gitu? Di Indonesia, I know kayak barrier-nya developing countries kayak sebenarnya banyak sih. Di yang gue tahu paling dekat sama Indo mungkin di India ya, mereka ada ya. Ini kayak Pumpy Field Network ini kayak network dari Prancis kalau nggak salah. Dan di Indonesia barrier-nya developing countries mungkin banyaknya apa ya, vitamins mineralsnya. Gue sebenarnya belum kayak make sure lagi kenapa di Indonesia, specifically Indonesia kenapa nggak bisa. Cuma biasa masalahnya lebih banyak karena dukungan government-nya kita nggak tahu sampai titik mana. Kebetulan kalau di US government tuh sangat-sangat helpful di sini dan kita bener, dia salah satu our biggest kayak clients and donor juga. Dan itu mungkin kalau dilihat dari sisi helpful kayak yang bantuin gini loh, kalau emang Indonesia mau ngelarin masalah stunting ini semuanya harus gotong royong kan. Jadi kalau misalnya emang ada yang mau bikin dan government bisa bantu juga, it will be great. Kayak kalau semua orang realize ini adalah masalah yang penting, it will be easier dari berbagai jenis sisi gitu. Dan di Indonesia sebenarnya udah banyak banget kayak makanan-makanan superfood, contohnya kayak tempe atau kayak even kacang tanah, kacang hijau tuh sering banget dipakai juga. Jadi sebenarnya Indonesia punya chance buat bikin something like this yang mungkin cheaper dan local source. Sebenarnya kayak gitu. Ya, emang belum ada yang bikin aja. Sebenarnya mungkin kayak gitu sih. Jadi kalau kalian ada yang tertarik, silahkan atau kayak talk to me. Gitu. Nah, menarik banget nih. Jadi kan lu bilang government kan. I think lu bilang kalau gue dari segi bisnis ya, itu kan berarti kan yang beli kan pasti antara orang yang mau bantu, which is kayak UN atau apapun, atau government-nya gitu kan yang beli. Jadi ya dua itulah kira-kira. Kalau dari Luwin menurut lu kayak kalau kan lu ini bisnis nih, apa namanya? Kalau misalnya orang mau investasi gitu di kegiatan bisnis seperti ini, menurut lu apa yang menyebabkan dia mau masuk dan apa menyebabkan dia nggak mau masuk gitu? Kalau lu jadi investor, lu mau nggak sih nge-invest ke bisnis macam ini gitu? Mungkin kita tergantung ya, kalau kita lihat dari sisi investor gitu, especially kalau kita treat ini sebagai for profit startup, kita mesti ngeliat dulu kan kayak customer dari ini siapa sih sebenarnya yang bayar untuk kayak produk ini. Kalau tadi dari yang kamu mention itu sebenarnya yang bayar ini sebenarnya government, kalau nggak dari NGO kan. Jadi yang beli itu bukan orang yang makan. I think that's the challenge sih sekarang. Especially kita kalau misalnya kita mau build this startup, berarti kita mesti secure dulu nih siapa nih yang bakal pay for our product. Saat ini kan kita nyadar kita nggak bisa jual ini misalnya di toko dan kita nggak bisa jual ini kayak bebas gitu karena ini bukan barang yang bakal dibeli sama consumer itu sendiri. I think that's the one challenge sih yang kayak mengapa mungkin di Indo atau di mana itu perlu ada yang kickstart dulu misalnya kayak ada NGO atau pemerintah finance dulu awal-awal supaya startup kayak gini itu bisa grow. I think itu sih kalau aku lihatnya dari sisi bisnis ya. No, I totally agree sih sama yang tadi lu bilang. Itu juga kayak apakah orang Indo ya punya hati enough buat beli makanan buat anak yang di mana NTT gitu kan. Ya mungkin aja ada lah yang kayak emang interest in that, tapi buat jadi ini bisnis sustainable emang harus ngelihat siapa sih yang bakal sustain this gitu. Kalau just wondering nih kayak berapa sih harganya kayak untuk satu orang gitu atau satu orang untuk sekali makan atau misalnya for the full treatment gitu berapa sih costnya untuk satu orang? Ini kalau ini harga US ya mungkin, jadi mungkin nggak bisa di-compare. Cuma satu box kita itu yang kayak buat severe tuh meaning kayak sehari 3 kali. Kita satu box itu kayak $50.
$50 itu dan itu ada 50 sachet. Jadi itu $1 tuh 1 sachet. Berarti kalau di Indonesia 10.000 ya, 10 ribuan lah buat 1 sachet gitu. Gitu. Jadi agak lebih mahal ya daripada average makanan ya. Dan ini juga mesti langsung kayak berapa kali gitu ya bosan efektif ya, kayak mesti satu treatment gitu. Iya benar. Well, gue nggak tahu emang kalau kalian di Indonesia kalau beli Indomie di pinggir jalan itu berapa ya? Kayak 15.000. Ya 20.000 ada sih kali ya. Iya. Well, tapi ini tuh beneran kayak high vitamin dan jujur ya, menurut gue ini beneran yang kayak ingredients-nya tuh even kalau misalnya gue kemarin corona gue nggak bisa keluar, gue sampai mikir apakah gue makan aja ya. Kayak ini tuh dan high vitamins, high minerals gitu loh, kayak beneran it's good for you gitu. Tapi aku pikiran juga sih kalau misalnya ini kita lagi bencana banjir atau kayak gempa bumi, pasti makanan pertama yang kita kirim itu Indomie gitu. Padahal Indomie kan sebenarnya mungkin nutrisinya nggak terlalu bagus gitu. You're right. Karena nggak target kayak market yang kayak emergency food yang tapi jangan cuma enak atau gampang, tapi enak dan bergizi. Jadi kita sekalian membantu masalahnya gitu. Itu one idea juga sih di ready to eat meal. Tapi another idea adalah ini sih sebenarnya. Kan tadi lu bilang lu aja kepikiran untuk beli gitu. Gue juga dengerin tadi lu ngomong, gue kepikiran kenapa nggak gue makan ini aja ya. Daripada gue repot-repot masak gitu, terus gue mikirin ini nutrisinya udah cukup atau belum ya. Gue makan aja satu sachet itu kan berapa 10.000 kira-kira tadi 10.000. Makanannya ringkas juga kan tinggal gue makan gitu. Berarti bisa salah satunya bisa ke mass market juga ya sebenarnya potensinya gitu. Sebenarnya bisa sih kalau mass market. Cuma ya emang nutrisinya harus dibedain. Kayak sekarang company gue juga kita emang go sometimes ke commercial gitu, tapi kita kita jual ke grocery store. Cuma awalnya juga kita mikirnya buat cancer patient. Jadi kita emang try to have kayak a purposeful juga ya, kayak produknya ini buat siapa. Kalau kalian dulu di Indonesia tahu nggak sih kayak susu Pediasure yang gantiin makan. Sebenarnya modelnya juga itu kan kayak orang yang malas makannya kayak gini gitu. Iya bisa juga sih ke mass market as long as kayak produknya emang lebih bedanya adalah kalau buat gue food scientist ngelihatnya, kalau gue bikin makanan yang kayak buat anak-anak, gue nggak harus mikirin flavor that much. Kayak as long as makanannya edible, kayak kayak vitamin mineralsnya nggak gitu kerasa, mereka bakal makan. Tapi kalau misalnya gue jual ke market, gue harus make sure ini orang mau makan dan ini enak gitu loh. Karena itu kan mereka butuh, kalau ini orang beli atau enggak buat mereka sendiri. Jadi itu dari sisi food scientist-nya emang juga bakal beda ya approach-nya. Kalau lu mau ke komersial atau lu emang beneran purely humanitarian purpose gitu. Jadi emang harus spesifik banget ke kondisi masing-masing marketnya ya. Soalnya tadi gue mikir kayak, mungkin bisa buat astronot gitu. Kan astronot nggak punya banyak weight kayak yang bisa dibawa. Jadi mungkin bisa pakai itu. Atau misalkan buat orang yang hiking gitu kan, dia nggak perlu masak, tinggal itu doang. Itu sih. Iya. Atau orang yang kayak nggak bisa nggak ada waktu untuk kerja mulu, jadi sambil kerja mau makan kan. Sebenarnya bener sih. Jadi kalau dulu tuh gue suka compare sama kalau di I think in Indo and in US kayak kalau army tuh mereka suka punya makanan namanya RTE. Nah itu tuh kayak gitu sih menurut gue. I think di Indo udah ada yang kayak sampai aneh-aneh gitu, yang sampai rasa rendang, I don't know ya. Kayak itu juga part of kayak mirip-mirip juga. Cuma itu mungkin mereka lebih high up. Soalnya waktu gue pernah buka gitu satu, mereka sampai ada heaternya gitu di dalamnya. Jadi kayak buka ada heaternya gitu. Dan well, kalau itu kan buat negara ya. Kalau ini kan buat orang yang nggak punya duit. Jadi kayak ya lebih kayak ke arah gimana cara bantuin sustain aja sih. Oke. Aku pikiran sih kalau misalnya kayak emang udah ada produk seperti ini, mungkin pemerintah itu bisa kasih kayak siapin ke puskesmas gitu. Waktu ada anak yang barusan lahir, mungkin langsung sekaliannya dikasih ini kayak ini kayak untuk misal setahun ke depan gitu atau berapa bulan ke depan anak ini kayak makan. Kalau emang udah itu kan itu langsung udah target kan. Kayak mungkin sama kayak di Afrika juga. Sebenarnya di Indonesia tuh udah ada yang mirip-mirip, nama MPASI kalau nggak salah. Jadi itu modelnya biskuit tapi mereka dan itu setahu gue juga dikasih mungkin seminggu sekali. Gue rada nggak tahu ya. Mereka irregular juga sih sebenarnya dikasih dari puskesmas. Itu menurut kayak anak-anak kedokteran juga. Tapi gue jujur aja gue belum lihat kayak itu nutrisinya kayak enough atau enggak. Dan
again kalau tuh enak kayak biskuit gitu, sebenarnya mereka ada yang bilang juga kayak ibunya bisa jual juga dan juga kayak ibunya juga bisa makan gitu. Jadi again lu ngasih solusi makanan, edukasi ibunya juga harus di-align. Kalau ini tuh buat anak lu, bikin anak lu makin sehat, kalau enggak bakal approach kayak solve the problem anyway gitu. Oke. Mhm. Menarik sih, kayak tadi kita udah bahas kayak, oh this is one of the solution, potential solution, terus tadi lu bilang juga, oh tapi ini nggak bisa di-solve sendirian nih dengan satu keilmuan aja, tapi harus berbagai macam keilmuan, harus bekerja secara sistem gitu kan, benar-benar untuk solve this problem. Kalau lu sendiri gimana, Zen? Kan ini your passion gitu, dan apakah menurut lu ke depannya lu bakal mencoba men-solve masalah ini, terus kayak kayak kira-kira bisa share nggak lu ke depannya gimana sih, kayak apakah lu bakal pulang ke Indo atau misalkan kayak lu bakal gimana? Jadi gimana sih kalau lu sendiri roadmap untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Kita pengen denger juga. Well, jadi sebenarnya tahun lalu tadi gue awal-awal udah mention ya, gue pernah ikut kayak conference IFT Institute of Technologies. Gue ikut itu tahun lalu sebenarnya, dan gue ketemu orang Indo di sana yang dia juga kayak punya passion sama kayak gue, developing solution for developing countries gitu. Dan saat itu kita bikin namanya NutriBlast Project. Jadi kita udah ada Instagramnya lalala, dan kita try to build a community over there. Kita kayak kasih edukasi, dan emang gue sekarang rencananya gue bakal grad school tahun ini, dan grad school gue bakal di majorin namanya System Design and Management. Jadi emang gue pengen ngelengkapin yang tadi gue mention a lot about system. I just want to know kayak gimana sih bisa nyelesain masalah ini from systemic perspective, dan juga kayak dari food background juga gitu ya. Jadi well, hopefully gue bakal balik Indo dan help Indonesia. Gue nggak bisa ngomong kapan, cuma so far gue emang udah kayak banyak ada small projects juga sih buat bantuin Indonesia dari berbagai jenis sisi gitu. Oke. Ya, dari gue sih kayak good luck for the studies, and apa namanya, hopefully you can come back and really help Indonesia lah. Kayak I think Indonesia really need someone, sebenarnya orang-orang yang bisa membangun negerinya itu juga. Kayak Kayak interesting aja sih, just because kayak I know even in US gitu banyak banget orang-orang yang punya passion buat bantuin Indo, dan kayak it's good buat dikasih platform juga gitu kan, dan juga kadang-kadang orang juga di sini bingung gimana sih cara bantuin Indo dari sini, kayak kita punya passion loh tapi kita masih di sini, tapi kita benar pengen bantuin. Jadi emang banyak, tapi sekarang recently udah banyak banget, dan dengan kayak all the technology kita bisa juga inspiring dari sini atau kayak bantu dari sini juga. Tapi itu menurut gue something yang ya enak aja sih, di sini banyak banget orang yang bisa kolaborasi dan diskusi juga gitu. Oke. Apa namanya, any kata-kata penutup dari lu, Zen? Kayak mungkin lu mau ngasih awareness atau misalnya lu mau any message from you? Well, buat pendengar apa ya, paling don't forget to educate yourself. Kalau lu passion about something, kayak go for it, do your homework, do research, dan jangan takut buat collaborate, dan be humble buat learn from others. Dan again, kayak menurut gue, any masalah itu just take a step back, look at the whole system, dan jangan kayak cuma approach dari satu sisi doang. Itu sih paling. Oke. I think kita udah cover banyak banget nih tentang masalah makanan dan juga solusi-solusinya. Thank you Zen udah menyempatkan hadir. Mungkin Win ada pertanyaan terakhir atau ada komentar? Udah sih, cukup sih dari aku. Menurut aku ini menarik banget sih, soalnya ini kan itu topik yang rasanya jauh di sana ya. Cuma kayak itu ternyata itu bakal efek kita juga. Bagaimana kalau misalnya orang-orang Indonesia itu nggak bisa grow sesuai dengan optimumly gitu. Jadi akan tuh bakal efek kayak SDM Indonesia ke depannya, dan mungkin efek ke kita juga. I think ya ini problem yang kita benar-benar mesti face dan kita mesti tackle bersama sih. Setuju. Kita harus bareng-bareng buat majuin Indonesia. Setuju. Waduh, mantap. Oke, thank you guys. Dan thank you juga yang udah dengerin.
Nanti kalau misalkan pendengar ada kayak topik menarik yang mau kita bahas, nanti bisa langsung ngomong ke gua atau Edwin. So thank you Zenia for mau join di diskusi ini. So yeah, thank you guys. Thank you for having me, guys. Thank you, Zen. Thank you, guys.